Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih dengan hashtag work from home, maka kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar online bareng nih. Nah, sesuai yang telah kalian lihat dari awal, kali ini saya akan menjelaskan mengenai satuan kerja audit intern bank dan manajemen risiko bank. Sebelum memulai membahas pokok pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafinda Zara Anggreni dengan NIM 1805520183 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Cikubang, Unisbank Semarang. Dengan program studi S1 Akuntansi. Sebelum menuju kepada topik pembahasan ini, ada beberapa sedikit informasi bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang menyiapkan diri untuk menuju kepada kuliah. Ini ada sedikit informasi mengenai Unisbank, yaitu Tanpa memandang dari mana kita berasal. Terkadang, dalam perjalanan menuju kesuksesan, pasti ada suatu waktu di mana kita merasa gagal, putus asa, dan rendah diri. Karena berbagai persoalan, mulai dari waktu, pikiran, dan tenaga. Dan tak bisa kita pungkiri, sebuah kegagalan
merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kami belajar betapa besarnya arti saling membangun, memotivasi, dan menghargai. Karena itu adalah dasar yang selalu kami tanamkan di dalam sebuah kerjasama di semua lini kehidupan, akademis dan non-akademis. Dan di luar sana, dikenal dengan Universitas Tikubang, Semarang. Di sini diajarkan bagaimana pentingnya arti memahami, bertanggung jawab, serta menjadi seorang pemimpin. Bagaimana cara berprestasi, membangun integritas, mengutamakan pelayanan, membangun sebuah tim, dan berkualitas dalam berkarya. Kami belajar tentang pentingnya beradaptasi, membangun jaringan komunikasi, dan bagaimana memecahkan permasalahan tanpa batas layaknya sebuah keluarga. Karena kami yakin setiap yang ada pada kami, mahasiswa kami, dosen kami, dan segenap sivitas akademika kami memiliki potensi yang mudah untuk digali dalam sebuah visi dan misi yang sama, entrepreneur muda dan berbasis teknologi informasi. Menjadi generasi sukses, profesional hebat Indonesia. Dan untuk menjaga visi dan misi ini tetap ada, kami menunggu kehadiran kalian menciptakan potensi baru di generasi sukses berikutnya. Universitas Tikubang Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang yang berdiri sudah sejak tahun 1968 dengan mengambil positioning sebagai entrepreneurial IT-based university. Unisbank berharap menyiapkan kurikulum yang bisa mempersiapkan generasi muda yang mandiri dan siap berkiprah di dalam pembangunan. Mari saya tunggu kehadiran Anda untuk bergabung ke Unisbank sehingga Anda siap untuk menjadi orang sukses ke depan menuju kepada Unisbank berjaya dan Indonesia makin maju. Di slide kedua, saya akan menjelaskan permasalahan bank. Industri perbankan Indonesia yang saat ini sedang berkembang pesat menghadapi masalah-masalah interbank likuiditas, kelebihan batas kredit, kredit macet, bermasalah, dan sebagainya, serta masalah ekstern perbankan seperti perubahan peraturan pemerintahan, krisis kepercayaan masyarakat, dan globalisasi. Ke semua ini perlu strategi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan perangkat pengendali intern yang bertujuan untuk lebih menyehatkan kondisi dunia perbankan itu sendiri dan tentunya memberi kontribusi pada perkembangan perekonomian nasional. Beberapa masalah yang saat ini masih menjadi persoalan bank-bank di Indonesia adalah seperti yang diuraikan berikut ini. Yang pertama, dunia perbankan merupakan industri yang sangat dinamis. Hal ini mencerminkan dari pesatnya perkembangan berbagai produk
dan jasa bank dalam waktu relatif singkat pelayanan. Selain itu, sifat operasi dunia perbankan adalah global exposure. Sebagai lembaga perantara di bidang jasa keuangan, walaupun bank beroperasi lokal, namun mempunyai kaitan transaksi keuangan langsung ke pasar internasional. Sehingga dalam hubungan bank sangat rentan terhadap keadaan ekonomi moneter di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, persaingan antar bank yang menajam yang mengakibatkan persaingan dalam merebut nasabah, baik nasabah dana maupun debitur yang baik-baik. Hal ini menjurus pada persaingan yang tidak sehat. Hal itu tampak jelas. Misalnya, dari tidak terrefleksi dengan benar tingkat suku bunga di counter bank dengan yang sebenarnya diberikan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya. Misalnya, yaitu suatu hal yang biasa bila tingkat bunga deposito bisa ditawar. Bahkan, walaupun sifat deposito berjangka terikat oleh waktu, pencairan dengan mudah bisa dilakukan bila si nasabah membutuhkannya. Tindakan yang semata-mata demi persaingan ini, pada akhirnya, bila ternyata jumlahnya cukup besar, akan menyulitkan bank dalam mengatur likuiditasnya. Yang ketiga, di bidang perkreditan, hal ini paling menyolok adalah proyek-proyek yang baik potensi dan kreditibilitasnya sehingga tak heran bila bank-bank berlomba untuk membiayainya. Suatu perusahaan bisa berpindah-pindah bank dalam jangka waktu yang relatif pendek dengan harapan memperoleh kredit yang lebih besar untuk membiayai bisnisnya. Yang keempat, sepanjang proyek atau bisnisnya masih menguntungkan, tentunya hal itu tidak menjadi masalah. Namun kecenderungan ini berlanjut sehingga akhirnya pada pembiayaan proses tak terkendali dan menjadi berlebihan atau overfinance. Tentunya hal ini membuka peluang bagi nasabah untuk terspekulasi pada proyek yang belum jelas benar prospeknya. Tak jarang hal ini menjadi suatu sumber dari kesulitan kredit yang memakan waktu panjang. Yang kelima, aspek ekspansif dalam pemberian kredit ini tak jarang yang kurang memperhatikan kemampuan untuk menghimpun dana masyarakatnya, sehingga terjadi mismatch antara dana yang disalurkan dengan dana yang berhasil dihimpun bank. Yang keenam, penyaluran kredit bank seringkali dilakukan tanpa melalui prinsip-prinsip kredit yang sehat. Akibatnya, kualitas aktiva produktif menurun dan cadangan aktiva produktif yang harus disediakan tidak terpenuhi. Selanjutnya, peran dan fungsi satuan kerja audit intern bank. Tugas SKAI adalah membantu direktur utama dan dewan audit dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini,
auditor intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara dan pemantauan secara serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, Sky harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di bank tersebut. Tuntutan yang demikian tinggi dari fungsi dan tugas Sky jelas menggambarkan pada kita bahwa peran Sky sangat diharapkan dalam mendorong lahirnya bank yang sehat. Peran Dewan Komisaris Bank dalam hubungannya dengan fungsi Satuan Kerja Audit Intern. Dewan Komisaris Bank menjamin agar Sky dapat melaksanakan tugas secara independen. Sasaran ini akan dicapai lebih baik dengan adanya Dewan Audit Bank yang independen terhadap manajemen. Tugas utama Dewan Audit adalah melakukan review atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam perannya mewakili kepentingan pemegang saham dan masyarakat. Ruang lingkup pekerjaan audit intern. Ruang lingkup pekerjaan audit Sky mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan bank yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat keselenggaraannya bank secara baik bagi kepentingan bank dan masyarakat. Dalam hal ini meliputi pemeriksaan dan penilaian. Yang pertama, atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya. Juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi bank sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan manajemen resiko bank. Yang pertama kita akan membahas bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Lalu, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Lalu, definisi manajemen risiko bank yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Selanjutnya masuk ke jenis risiko, yaitu ada 8 risiko.
Yang pertama, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan statement risk. Yang kedua, risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Yang ketiga, ada risiko likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, risiko operasional adalah risiko yang akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Yang keenam, risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Yang ketujuh, ada risiko reputasi, adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dan yang terakhir, ada risiko strategik, adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen risiko sebagaimana dijelaskan pada pasal 2. Ayat 1 menjelaskan, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Lalu ayat 2, penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup: yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
serta sistem informasi manajemen risiko, dan yang terakhir, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya, pasal 3, penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Lalu pada pasal 4 ayat 1, risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup yang pertama, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Ayat 2 yaitu bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya, sistem pengendalian intern bagian 1. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 13, bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Lalu, pada pasal 14, ayat 1, pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Lalu pada ayat 2, sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memastikan yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern bank. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Dan yang terakhir, efektivitas budaya risiko atau risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Bagian kedua, sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 15 ayat 1, sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D paling sedikit mencakup yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9. Dan yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Lalu yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Lalu selanjutnya yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional
yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Selanjutnya, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Lalu, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. Lalu yang terakhir, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Dan verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Lalu ayat 2 menjelaskan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern. Baik, sebelum mengakhiri presentasi ini, ada quotes yang mungkin dapat memberikan manfaat atau pengertian kepada teman-teman semuanya. Yaitu, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today, and investment in knowledge pay the best interest. Yang berarti pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini, dan investasi dalam ilmu memberikan bunga terbaik. Jadi, pesan buat teman-teman semuanya, manfaatkan sebaik-baiknya waktu kalian untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Karena efek yang dihasilkan ini bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk bekal di masa yang akan datang. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon maaf. Dan semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat malam.